Kata Rasulullah apa? Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Disclaimer yang penting adalah bahwa siapapun orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib di Indonesia itu bukan orang-orang yang membenci habaib, bukan orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan keturunannya, bukan, tapi mereka justru adalah orang yang sangat menyayangi, sangat menghormati dan sangat mencintai para habaib itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, ya udah nggak mau, selesai di situ, nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam membongkar makam kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah, dan sesuai syariat Islam itu nggak boleh, itu terlarang keras. Nah ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia? Nggak akan ada kaum muslimin di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu, karena nggak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad gitu. Kenapa kalau nggak mau ya nggak mau, kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya gitu? Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Allah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Ya gak usah juga disebutkan seperti itu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kalaupun Habib Bahar bin Smith tidak mau tes DNA, maka ada yang mau ternyata, yaitu Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Ternyata Najwa Shihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi beliau keturunan India ya 50%-nya. Kemudian sekitar 20%-an itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya sampai keturunan Arab itu hanya 2,2%. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu. Saya punya kakek, saya sudah Muhammad dulu. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya punya kakek, saya punya dulu. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya sudah Muhammad yang 29. Coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya. Itu adalah generasi ke-36 sampai 39. Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya sudah Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini,
maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun itu sesuatu yang wajar, tapi kalau dirata-ratakan panjang 1500 tahun rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun itu sebenarnya agak kurang srek gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia, antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14 dalam kurun waktu 1500 tahun rata-ratanya mereka menikah punya anak di usia 40 tahun atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Husain ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Baqir itu 17 tahun. Kemudian Al-Baqir ke Ja'far Shadiq itu 26 tahun. Setelah dijumlah jamleh diambil rata-ratanya itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Gak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah, nah di sini adalah masalahnya. Jaddak atau jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun, generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun, Muhammad ke Ali 30 tahun, Ali ke Muhammad 34 tahun, Muhammad ke Alwi 26 tahun, Alwi ke Said Ali itu 50 tahun, Said Ali ke Muhammad generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah, menjadi sesuatu yang aneh. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kalau dia mati dalam keadaan membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat akan Allah bangkitkan dia, Allah kumpulkan dia bersama golongan-golongan Yahudi. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah keberanian. Ditambah lagi kalau misalkan Baraya melihat mengecek silsilah itu, di situ selalu ada juga yang aneh, yaitu angka tahun dari kelahiran orang-orang yang tanpa sanad tadi itu, ya menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap sempurna. Jadi dalam hal ini maka kita menemukan ada tiga aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama itu adalah tes DNA, kemudian yang kedua itu adalah dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu ternyata sanadnya terputus, baru muncul tahun 1800-an, bahkan sudah dibantah sanadnya, bukan hanya terputus tapi terbantah sanadnya dari kitabnya Fahru Rozi dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, secara kalkulasi hitung-hitungan generasi, ternyata generasi para habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia, rata-rata manusia di seluruh dunia. Ini kan aneh. Habib Bahar bin Smith membuat heboh jagat media sosial dengan pernyataan kontroversialnya yang menantang untuk mengetes DNA-nya dengan DNA Nabi Muhammad SAW.
Hal itu untuk membuktikan bahwa Bahar betul-betul merupakan seorang Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Habib Bahar menjawab tantangan pihak yang meragukan gelar habaib dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Sebelumnya, seorang pemuka agama bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman menantang para habaib di Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, ujar Kiai Imaduddin. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silakan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan orang Arab, tandasnya. Habib Bahar pun menerima tantangan itu. Ia mengaku bersedia dites DNA-nya untuk kemudian disamakan dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut. Boleh, kita tes DNA. Ana yang mau dites duluan DNA-nya, tapi dengan beberapa syarat, ujar Habib Bahar. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta tes DNA itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah, sambung Habib Bahar. Menanggapi syarat yang diajukan Bahar bin Smith, pegiat media sosial Guru Gembul melontarkan kritik pedas buat penceramah kontroversial Habib Bahar bin Smith yang mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru Gembul menegaskan, makam Nabi Muhammad jelas tidak bisa diotak-atik oleh siapapun, apalagi makam itu dibongkar hanya untuk membuktikan Bahar bin Smith adalah Habib. Guru Gembul menegaskan setiap orang mau macam-macam dengan makam Nabi, maka dirinya jelas berhadapan dengan seluruh umat muslim di dunia. Mereka jelas tak menerima ide Bahar bin Smith itu. Karena siapapun yang mau merusak, yang mau menggali, yang mau membongkar makam Nabi, akan berhadapan dengan para umat Islam yang ada di dunia ini, tegasnya. Guru Gembul melanjutkan, dalam Islam tidak dikenal adanya pembongkaran makam. Itu adalah kegiatan yang diharamkan agama. Pembongkaran makam masih bisa dimaklumi jika ada hal-hal mendesak saja. Bagi Guru Gembul, untuk membuktikan apakah Habib Bahar bin Smith benar keturunan Rasulullah, tak perlu sampai membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Guru Gembul menjelaskan bahwa Najwa Shihab, anak dari Profesor Quraisy Shihab, juga pernah melakukan tes DNA tanpa harus membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tak kenal Najwa Shihab? Najwa Shihab merupakan sosok wanita sukses yang dipandang punya pemikiran cerdas dan sikap yang tegas. Wanita yang mengawali karir sebagai jurnalis ini juga terlahir dari keluarga terpandang. Ya, keluarga Najwa Shihab bukanlah orang sembarangan. Fakta mencengangkan kembali terkuak usai hasil tes DNA Najwa Shihab dijabarkan kepada publik. Sikap cerdas Najwa Shihab tentu tak jauh dari ayahnya yang merupakan cendekiawan muslim dan ulama terkemuka tanah air, Muhammad Quraisy Shihab. Dirunut dari garis keturunannya, keluarga dari Najwa Shihab merupakan keturunan Arab Quraisy Bugis yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab yang terpelajar. Kini keunikan dari asal-usul DNA yang ia miliki akhirnya terkuak. Najwa Shihab ternyata memiliki 10 fragmen DNA dari 10 leluhur yang berbeda. Hasil itu didasarkan pada sebuah penelitian bertajuk Penelusuran Leluhur Orang Indonesia Asli yang dilakukan oleh majalah sejarah online Historia ID. Najwa Shihab, mungkin kita tahu dia anak dari Pak Quraisy Shihab yang merupakan keturunan Arab, tetapi ternyata setelah diteliti, ia punya 10 DNA dari berbagai leluhur. Ucap Profesor Herawati Sudoyo, ahli genetika dari lembaga Eichmann yang terlibat dalam penelitian itu.
Berdasarkan hasil riset tersebut, Najwa memiliki fragmen DNA dari moyang Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Eropa Utara, diaspora Asia, diaspora Afrika, dan diaspora Eropa. Najwa punya gen Asia Selatan dari daerah India, Pakistan, Bangladesh paling besar. Kemudian dia punya gen Afrika Utara dan ada Eropanya, ucap Profesor Herawati Sudoyo yang merupakan ahli genetika dari lembaga H-Man. Disebutkan di dalam tubuh Najwa ada 48,54% gen Asia Selatan dan 26,81% gen Afrika Utara. Selain itu, Najwa punya 6,06% gen dari Afrika, Mozambik, 4,19% gen Asia Timur atau Tiongkok, 4,15% gen dari diaspora Afrika, 3,48% gen dari Timur Tengah atau Arab, 2,20% gen dari Eropa Selatan atau Portugis, 1,91% gen Eropa Utara atau Dorset, 1,43% gen dari diaspora Asia atau Asia Amerika, dan 1,22% gen dari diaspora Eropa atau Puerto Rico. Penelitian itu didapat melalui uji sampel liur dari langit-langit mulut, belakang lidah, dan pinggiran gusi. Dari hasil ini, anggapan orang Arab yang melekat pada diri Najwa Shihab sedikit bisa ditampik. Memang, secara garis keturunan, ayahnya memiliki keturunan Arab langsung. Kakeknya, Habib Abdurrahman Shihab, bahkan merupakan putra seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, Yaman, bernama Habib Ali bin Abdurrahman Shihab yang kemudian hijrah ke Batavia. Kendati begitu, berdasarkan penelitian DNA, gen Arab yang Najwa Shihab miliki hanya 3,48% saja. Penelitian ini untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang beberapa waktu belakangan termakan politik identitas sehingga terdampak buruk dalam struktur sosial. Selain guru gembul, ada seorang pengacara, Mu'anas Al-Aidid, ikut mengomentari pernyataan Habib Bahar bin Smith yang menantang untuk menggali kubur Nabi Muhammad SAW dan membuktikan kalau dirinya memang cucu Nabi. Mu'anas kemudian menegaskan bahwa tes DNA tidak harus diambil dengan sampel darah, tapi bisa juga dari rambut. Ia kemudian menyinggung musisi Opik yang menyimpan satu helai rambut Nabi Muhammad SAW. Buat apa bongkar makam Nabi? Tes DNA tak harus ambil sampel darah. Betul, bisa dari rambut. Banyak negara yang simpan rambut Nabi termasuk di Indonesia. Ada Opik, artis religi. Tes saja dulu. Nah, si Bahar paham nggak beginian? Tanyanya dikutip dari cuitan akun @muanas_alaidid yang diunggah pada Jumat 14 April 2023 lalu. Selain itu, Mu'anas juga merasa kalau pernyataan itu keluar dari mulut orang-orang di luar ruang lingkup Habib Bahar, pasti sudah didemo oleh kelompoknya. Ia sendiri seolah masih meragukan kalau murid Habib Rizik Shihab itu benar keturunan Nabi. Ia menyampaikan, ngaku cucu dan keturunan Nabi, tes DNA, dia tega malah maunya gali kubur manusia yang paling diagungkan dan dimuliakan, baginda Nabi. Andaikan bongkar makam bukan darinya dan kelompoknya, sudah pasti dituduh penista agama, bahkan bisa didemo mereka berjilid-jilid, sampai yang menuntut makam Nabi dibongkar di penjara. Kalau si Bahar benar duriah, nggak mungkin dia sekejam dan sejahat itu, malah usulkan agar makam Nabi yang katanya dicintainya meski digali kuburnya. Kok justru datang dari yang ngaku-ngaku keturunannya, sambung Mu'anas. Mu'anas kemudian menceritakan kisah Nabi Sulaiman ketika ada dua orang ibu yang mendatanginya dan memperebutkan satu bayi. Kedua ibu sama-sama mengaku sebagai ibu kandungnya. Sulaiman malah berencana membelah bayi menjadi dua bagian. Belakangan, bayi diserahkan kepada yang justru menolak usulan Sulaiman karena hal itu bisa membunuh anaknya. Sehingga Sulaiman berkeyakinan inilah ibu kandungnya dan anaknya darah dagingnya, tandasnya.
Oleh karena itu, Mu'anas merasa seharusnya Habib Bahar yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW ke-29 itu melakukan hal yang sama seperti Nabi Sulaiman, bukan justru menyerukan untuk membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa ngotot terus, jualan nasab, ngaku cucu atau keturunan sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi. Untuk membuktikan karena ada tantangan, padahal banyak cara lain. Itu pun kalau si Bahar mau, jelasnya. Mu'anas melanjutkan, katanya kau mengaku mengalir darah Nabi. Kau mencintai, tapi kau sengaja malah kasih syarat yang nggak mungkin terjadi. Jadi kelihatan takut dites si Bahar ini. Di akhir cuitannya, Mu'anas menyindir Habib Bahar dengan berseru menggunakan teriakan ciri khasnya. Sekarang demi si Bahar, ini diterima tidak umat Islam makam nabinya dibongkar, saudara? Kurang ajar tidak caranya si Bahar, saudara? Biadab tidak si Bahar itu, saudara? Imbuhnya menutup. Kata Rasulullah apa? Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Disclaimer yang penting adalah bahwa siapapun orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib di Indonesia itu bukan orang-orang yang membenci habaib, bukan orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan keturunannya, bukan, tapi mereka justru adalah orang yang sangat menyayangi, sangat menghormati dan sangat mencintai para habaib itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, ya udah nggak mau, selesai di situ, nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam membongkar makam kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah, dan sesuai syariat Islam itu nggak boleh, itu terlarang keras. Nah ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia? Nggak akan ada kaum muslimin di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu, karena nggak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad gitu. Kenapa kalau nggak mau ya nggak mau, kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya gitu? Man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Man ahabbahum mahabbahullah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Ya gak usah juga disebutkan seperti itu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kalaupun Habib Bahar bin Smith tidak mau tes DNA, maka ada yang mau ternyata, yaitu Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Ternyata Najwa Shihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi beliau keturunan India ya, 50%-nya. Kemudian sekitar 20%-an itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya sampai keturunan Arab itu hanya 2,2%. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu. Saya punya kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Saya punya kakek, Sayyidina Ali Nabi Muhammad. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29.
Coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai 39. Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan panjang 1500 tahun, rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun, itu sebenarnya agak kurang srek gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain, bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an, kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia, antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14, dalam kurun waktu 1500 tahun rata-ratanya mereka menikah punya anak di usia 40 tahun atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Husain ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Baqir itu 17 tahun. Kemudian Al-Baqir ke Ja'far Shadiq itu 26 tahun. Setelah dijumlah jambleh diambil rata-ratanya, itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Gak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah, nah di sini adalah masalahnya. Jaddak atau jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi ente? Pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun, generasi-generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun, Muhammad ke Ali 30 tahun, Ali ke Muhammad 34 tahun, Muhammad ke Alwi 26 tahun, Alwi ke Said Ali itu 50 tahun, Said Ali ke Muhammad generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah, menjadi sesuatu yang aneh. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kalau dia mati dalam keadaan membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat akan Allah bangkitkan dia, Allah kumpulkan dia bersama golongan-golongan Yahudi. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan
darah keberanian. Ditambah lagi, kalau misalkan Baraya melihat, mengecek silsilah itu, di situ selalu ada juga yang aneh, yaitu angka tahun dari kelahiran orang-orang yang tanpa sanad tadi itu, ya menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap sempurna. Jadi dalam hal ini maka kita menemukan ada tiga aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama itu adalah tes DNA, kemudian yang kedua itu adalah dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu ternyata sanadnya terputus, baru muncul tahun 1800-an, bahkan sudah dibantah sanadnya, bukan hanya terputus tapi terbantah sanadnya dari kitabnya Fahru Rozi dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, secara kalkulasi hitung-hitungan generasi, ternyata generasi para habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia, rata-rata manusia di seluruh dunia. Ini kan aneh.